Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Peramalan Bisnis, serta teman-temanku yang berbahagia. Halo semuanya, untuk video kali ini saya mau memaparkan tugas saya mengenai kontrak kuliah dan RPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Haitun Thayyibah dengan NIM 210721100039 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum melanjutkan ke kontrak kuliah dan RPS, izinkan saya menjelaskan mengenai peramalan bisnis. Apa sih peramalan bisnis itu? Peramalan bisnis itu merupakan proses memperkirakan perkembangan bisnis di masa yang mendatang berdasarkan dengan analisis tren di masa lalu dan juga masa kini. Peramalan bisnis ini dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan finansial dan juga operasional untuk membantu suatu perusahaan itu merencanakan di masa depan. Yang selanjutnya mengenai kontrak kuliah. Yang pertama itu adanya hadir tepat waktu. Mahasiswa itu diharapkan untuk hadir di kelas pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada partisipasi aktif, yang dimana mahasiswa itu diharapkan berkontribusi dalam diskusi kelas, menjawab pertanyaan, dan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan saat kelas berlangsung. Yang selanjutnya ada teknologi yang bijak. Mahasiswa itu diharapkan menggunakan teknologi dengan bijaksana selama kelas, seperti tidak menggunakan ponsel untuk hal-hal yang tidak relevan dengan materi. Selanjutnya ada pakaian dan etika. Mahasiswa diharapkan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan Fakultas Keislaman, serta menjaga perilaku yang sopan selama kelas berlangsung. Yang terakhir, tugas dan juga ujian. Mahasiswa itu diharapkan untuk menyelesaikan tugas serta ujian itu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan juga dengan persyaratan yang telah diberikan. Untuk slide berikutnya ada scoring map, di mana pada penilaian tugas sebesar 30% terdapat dua kategori, yaitu tugas kelas dan juga tugas membuat video YouTube. Yang kedua itu ada UTS sebesar 25%. Untuk penilaiannya itu yaitu untuk penilaiannya melalui ujian tulis atau praktikum, atau bisa juga keduanya. Untuk penilaian yang ketiga ada UAS sebesar 25% dengan membuat artikel ilmiah. Yang kemudian penilaian selanjutnya ada kehadiran sebesar 20%, yaitu sesuai dengan ketentuan kampus dengan izin harus ke dosen secara langsung. Baik, untuk selanjutnya ada rencana pembelajaran semester mata kuliah peramalan bisnis. Untuk materi yang pertama itu ada linear programming. Dari linear programming tersebut ada dua metode, yaitu metode grafis dan juga metode simplex. Dari materi tersebut terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian linear programming, metode grafis dan juga metode simplex. Yang kedua ada model linear programming, metode grafis dan juga metode simplex. Yang ketiga ada tahapan pengerjaan linear programming, metode grafis dan juga metode simplex. Dari materi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami tahapan penggunaan metode grafis dan juga metode simplex dalam linear programming, serta dalam menemukan solusi yang optimum fenomena perancangan bisnis. Yang kedua ada transportation method. Pada materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian model transportasi, yang kedua jenis-jenis model transportasi, yang ketiga itu teknik pembuatan model transportasi, dan yang terakhir itu penerapan model transportasi dalam menyelesaikan permasalahan. Dari materi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami teknik metode transportasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, khususnya dalam estimasi bisnis. Untuk materi yang ketiga yaitu ada regression forecasting atau tentang penerapan forecasting production berbasis linear regression.
pada materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama itu pengertian model linear regression, yang kedua itu jenis-jenis model linear regression, yang ketiga teknik pembuatan model linear regression, dan yang keempat ada penerapan linear regression dalam menyelesaikan masalah. Dalam materi ini itu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan juga mempraktekkan teknis peramalan bisnis dengan pendekatan linear regression. Untuk materi yang keempat itu ada game teori. Pada materi ini ada 3 subbab. Yang pertama itu ada pengertian dari teori game, yang kedua itu teknik teori game model strategi murni, yang ketiga teknik teori game dengan model strategi campuran. Dari materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu menerapkan teknik-teknik dari teori game dengan pendekatan strategi murni dan juga strategi campuran. Untuk materi yang kelima itu ada location theory, yang dari materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama itu pengertian forecasting location, yang kedua metode volume biaya, yang ketiga ada metode grid, dan yang keempat itu ada metode transportasi. Sehingga dari materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami penggunaan forecasting location yang meliputi teknik metode analisis volume biaya, metode grid, dan juga metode transportasi. Untuk materi yang keenam itu ada Hungarian Method Forecasting. Dari materi ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian Hungarian Method, yang kedua teknik maksimasi, dan juga yang terakhir teknik minimalisasi. Dari materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami teknik penggunaan Hungarian Method dengan meliputi teknik maksimasi dan juga minimalisasi. Untuk materi yang ketujuh ada Network Analysis Forecasting dengan 3 subbab. Yang pertama itu ada pengertian Network Analysis Forecasting, yang kedua itu ada teknik EFT, dan yang ketiga itu ada teknik LFT. Dari materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu memahami teknik penggunaan Network Analysis Forecasting yang meliputi teknik EFT dan juga LFT. Materi yang ke-8 yaitu ada Queuing Theory Forecasting. Terdapat 3 subbab. Yang pertama itu pengertian analisis Queuing Theory Forecasting, yang kedua yaitu model Queuing Theory Forecasting, dan yang ketiga ada penerapan model Queuing Theory Forecasting dalam kasus yang nyata. Dalam materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu memahami teknik penggunaan Queuing Theory Forecasting yang meliputi teknik single dan multi channel serta variasinya. Materi yang ke-9 itu ada Exponential Analysis. Terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu ada pengertian exponential smoothing, yang kedua model exponential smoothing, yang ketiga yaitu ada penerapan model exponential smoothing dengan bantuan berbasis software. Sehingga dari materi ini mahasiswa itu diharapkan mampu menggunakan teknik exponential smoothing yang meliputi model single, double, dan juga triple, serta bisa memilih model yang terbaik di antara ketiganya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.